Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Perkenankanlah kami agar senantiasa menyadari diri kami sebagai orang yang Engkau pilih untuk saling melayani di dunia ini. Bantulah kami untuk senantiasa bergembira dalam perjalanan hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudara Yesus sendiri. Pernyataan Yesus tentang siapa saudara-saudaranya mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Melalui pertanyaan ini, bukan berarti Yesus menyangkal bahwa Maria adalah ibunya dan orang-orang yang di luar itu adalah saudara-saudaranya. Tetapi Yesus mau menegaskan bahwa baginya bukan keluarganya yang paling pertama dan utama. Dalam hal inilah Yesus mau mengajak kita untuk membangun relasi yang lebih dalam, bukan hanya persaudaraan fisik, tetapi yang lebih penting membangun persaudaraan spiritual, rohani. Kehendak Allah yang utama dan pertama-tama tidak lain adalah perintah bagi kita semua agar hidup saling mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita kiranya antara lain diusahakan dengan nyanyian kasih ibu, yaitu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Allah kepada kita memang tak terhingga sepanjang masa, bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Maka marilah kita senantiasa hidup saling mengasihi tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih kasih sampai kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Lewat karunia-karunia Roh Kudus-Nya, Ia telah menganugerahkan kepada kita semua segalanya yang kita butuhkan untuk menghayati kehidupan sebagai anggota keluarga rohani kita. Melakukan kehendak-Nya, melayaninya, mengasihinya, dan mencintai serta mengasihi menyayangi sesama kita untuk membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa kepada penyelamatannya. Konsekuensi bagi kita adalah beranikah senantiasa kita membangun relasi dengan Yesus. Bagi Yesus hanya orang yang mengasihi Dia melebihi keluarga yang dapat menjadi murid-Nya. Yang Yesus maksudkan kita harus menempatkan Dia di atas segalanya. Ini tidak selalu berarti kita harus menyingkirkan keluarga kita.
Yang harus menjadi prinsip kita ialah kasih kepada Yesus harus diutamakan. Artinya, seorang Kristen seharusnya tidak menjadikan keluarganya sebagai alasan untuk menempatkan Kristus di tempat nomor kesekian. Logikanya adalah, kalau kita benar-benar mengasihi dan mencintai, mengutamakan dan menomorsatukan relasi, hubungan, tugas, karya, dan pelayanan kita, karena kita adalah murid-murid Yesus, orang-orang yang dipanggil oleh Yesus, saksi-saksi Tuhan, kita mencintai Yesus, maka secara otomatis karena cinta kepada Yesus yang begitu besar akan mengarahkan kita justru semakin mencintai semua orang, bahkan semakin mencintai keluarga kita, bukan malah membenci keluarga kita. Inilah logika yang sangat amat sederhana yang bisa kita renungkan. Apakah saya menempatkan Yesus dalam hal mencintai yang pertama dan utama, sehingga cinta kepada Yesus membawa, mendorong, menuntun kita untuk mencintai sesama kita, bahkan keluarga kita lebih. Semoga kita mampu mengalami dan menghayati serta melakukannya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kehendak-Mu telah terlaksana sepenuhnya pada diri Yesus Mesias Tuhan kami yang taat setia melakukan kehendak-Mu. Kami mohon semoga kami dapat menemukan dan memahami kehendak-Mu dan mewujudkan kedamaian dalam tingkah laku kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya, aktivitas, pelayanan kita, seluruh niat-niat baik kita untuk semakin mencintai Yesus dan mencintai sesama kita dan keluarga, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.